Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Disapu angin kencang, puluhan pohon perindang di Lombok Barat bertumbangan hingga mengganggu arus lalu lintas. Edarkan obat keras di lingkungan tempat tinggalnya, seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi. Berbekal keinginan untuk maju, warga desa Jerowaru Lombok Timur sukses mengolah kulit pisang menjadi keripik bercita rasa. Baru. Ambil paketnya. Ya. Berapa? Dah. Paketnya mana? Seorang pemuda bernama Firman asal Kediri diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berbisnis obat keras di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di pinggir jalan Tuan Guru Haji Abdul Karim, Dusun Gresik, usai menerima paket kiriman barang diduga berisi obat terlarang dari Jakarta. Itu aja. Saat paketnya dibongkar, polisi menemukan 1.391 butir obat jenis tramadol dan trihex. Berarti 75. Selain menyita ribuan butir obat tersebut, polisi juga menyita ponsel, uang tunai ratusan ribu rupiah, dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah dengan ulahnya memperjualbelikan obat keras di kalangan remaja di desanya. Dari hasil pemeriksaan, obat tersebut dibeli secara online seharga 2,6 juta rupiah dan rencananya akan diedarkan dan dipakai sendiri. Setelah dapatkan informasi yang valid, kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat itu kami temukan sedang memegang, sedang membawa satu buah paket yang dikirim melalui jasa pengiriman di wilayah kita, di wilayah Lombok Barat. Kemudian setelah diamankan, kemudian paket itu langsung kita buka di hadapan masyarakat, di hadapan pelaku. Dan memang benar, di dalam paket yang dipegang oleh pelaku tersebut berisikan obat-obatan ataupun sediaan farmasi jenis tramadol dan trihexyphenidyl. Kemudian kami lakukan interogasi dan pemeriksaan, kami kembangkan lagi. Tersangka mengakui bahwa memang benar telah cukup lama, kurang lebih 2 atau 3 tahun, telah mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan trihexyphenidyl di wilayah Kediri. Ya, betul. Tersangka mengaku berbisnis obat tersebut sejak 2 tahun lalu dan biasa dijual seharga Rp5.000 per butirnya. 2.060.000. Berapa butir itu? 750 butir. 750 butir. Rencananya barang itu mau bawa kemana? Mau dipakai sama... Pakai sendiri? Enggak. Apa dijual? Jual juga. Jual juga? Kami. Berapa per butirnya ini? 5.000 Pak. 5.000 per butir? Ya. Banyak, mau dapat untung nggak? Untung Pak. Berarti jual 5.000 per butir. Di seputaran sana apa di mana? Di Apa seputaran di rumah aja. Di Kediri? Ya. Kali udah kamu pesan di sana? 3 kali. 3 kali? Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda sebesar Rp5 miliar. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Belasan tersangka penyalahguna dan pengedar narkoba diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat selama 1 bulan lalu. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus peredaran narkotika yang diungkap sebelumnya serta berdasarkan laporan masyarakat. Dalam sebulan, polisi membongkar 11 kasus narkotika dengan 12 orang tersangka yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polda NTB. Polisi menyita 1,6 kg sabu-sabu, 9 butir pil ekstasi, dan uang tunai 16 juta rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika. Saat ini akan menyampaikan pengungkapan
periode bulan Oktober tahun 2024, di mana pengungkapan ini berhasil mengungkap sebanyak 11 kasus dengan tersangka berjumlah 12 orang. Dari pengungkapan kasus 11 tersebut, maka berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, utamanya adalah narkotika jenis sabu dengan berat 1.603 gram atau 1,6 kg. Kemudian barang bukti lainnya adalah 9 butir ekstasi dan uang tunai sebesar 16.026.000. Berikut dengan 2 unit roda 2 dan 1 unit roda 4. Dan 16 barang bukti alat komunikasi yaitu HP. Upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan Polda NTB untuk mendukung misi Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba. Polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melapor jika ada aktivitas yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya agar segera ditangani aparat penegak hukum. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan, memenuhi panggilan kepolisian pada Selasa siang. Pemanggilan tersebut atas undangan kepolisian untuk mengklarifikasi kasus dugaan pemalsuan ijazah Strata 1 yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD Lombok Tengah pada pemilu legislatif bulan Februari lalu. Darmawan dimintai keterangan terkait langkah validasi gelar akademik yang tercantum pada nama-nama calon legislatif. Mantan Ketua KPU memastikan seluruh calon legislatif mendaftar dengan melampirkan gelar akademik sesuai dengan nama yang tertera pada fotokopi ijazah yang dilegalisir. Yang saya sampaikan, terangkan adalah setiap yang mencantumkan gelar di dalam DCT itu ya kami dapat sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan ijazah sesuai dengan gelarnya. Itu kan DCT itu sebagai bahan kemudian KPU melakukan pemesanan surat suara. Jadi tidak bisa dirubah kalau sudah dibuat. Terkait kasus tersebut, polisi mengatakan mantan Ketua KPU dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pemalsuan ijazah yang dilaporkan oleh masyarakat pada bulan Oktober lalu. Dari Reskrim mengundang untuk dimintai keterangan dari mantan Ketua KPU Lombok Tengah atas nama Lalu Darmawan terkait dengan adanya dugaan ijazah palsu. Jadi ijazah palsu yang dilaporkan dari inisial SB ya. Iya. Jadi kasus ini masih tahap penyelidikan ya. Kasus dugaan ijazah palsu yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polres Lombok Tengah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Debat pamungkas pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah digelar Komisi Pemilihan Umum di Gedung Olahraga Poltekpar pada Senin malam. Berbeda dari debat sebelumnya, debat kedua berlangsung lebih tertib dan kondusif karena dikawal ketat aparat dan pengaturan jarak antara pendukung. Debat kedua paslon bupati dan wakil bupati Loteng membahas tentang pemerintahan bersih, peningkatan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Para paslon juga diminta tanggapannya tentang peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, ekonomi, tata kelola pemerintahan, lingkungan, pertanian, dan perikanan. Meski diwarnai keriuhan para pendukung yang saling melempar yel-yel dukungan, namun debat berlangsung tertib dan tidak menimbulkan keributan.
KPU berharap masyarakat memiliki gambaran tentang kualitas pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih melalui gelaran debat tersebut. Saya rasa kami di jajaran KPU sangat puas dengan terakhir di debat pilgub pada hari ini. Alhamdulillah sukses semua, tidak ada keributan lagi di belakang, mampu dikendalikan oleh moderator sehingga jalannya debat dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan lancar. Debat kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah diikuti oleh seluruh pasangan calon, yang di nomor urut 1 Ruslan Turmuzi, lalu Normal Suzada, nomor urut 2 pasangan petahana, lalu Fathul Bahri M. Nursiah, dan nomor urut 3 yakni Ahmad Fuadi Legewarman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.